Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adahniar, NIM A35119060. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan Geografi. Saya adalah mahasiswi di Universitas Tadulako Palu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Geografi. Jadi, di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi presipitasi. Pengertian presipitasi. Presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dalam bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Selanjutnya, presipitasi adalah peristiwa klimatik yang bersifat alamiah, yaitu perubahan bentuk uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat proses kondensasi. Presipitasi juga merupakan komponen utama dalam siklus air dan merupakan sumber utama air tawar di planet ini. Jenis-jenis presipitasi. Hujan. Hujan adalah segala cairan yang turun dari awan di langit. Hujan digambarkan sebagai tetesan air 0,5 mm atau lebih besar. Tetesan kurang dari setengah milimeter didefinisikan sebagai gerimis. Ini adalah contoh gambar hujan. Selanjutnya, salju. Salju adalah bentuk presipitasi dari air beku, biasanya berbentuk kristal heksagonal bercabang atau berbentuk bintang. Ini merupakan contoh dari gambar salju. Slate atau pelet es. Slate juga dikenal sebagai pelet es, terbentuk ketika salju jatuh ke lapisan hangat kemudian mencair menjadi hujan dan kemudian tetesan hujan jatuh ke lapisan udara yang membeku yang cukup dingin untuk membekukan tetesan hujan menjadi pelet es. Ini merupakan contoh dari slate atau pelet es. Selanjutnya, hujan beku. Hujan beku terjadi ketika hujan turun selama di bawah kondisi atau suhu beku. Ini biasanya menghasilkan pemadatan tetesan hujan. Tetesan air hujan sangat dingin saat melewati lapisan subbeku di atmosfer dan membeku pada saat mencapai tanah. Ini merupakan contoh dari gambar hujan beku. Selanjutnya, hujan es. Hujan es adalah bola besar dan benjolan es tidak teratur yang jatuh dari badai besar. Hujan es adalah presipitasi yang murni. Hujan es sebagian besar dialami di musim dingin atau cuaca dingin. Ini merupakan contoh gambar dari hujan es. Gerimis. Gerimis adalah hujan yang sangat ringan. Ini lebih kuat dari kabut tetapi kurang dari hujan biasa. Kabut adalah kabut tipis dengan kondensasi di dekat tanah. Kabut terbuat dari kristal es atau tetesan air awan yang menggantung di udara dekat atau di permukaan bumi. Ini merupakan contoh dari gambar gerimis. Selanjutnya, sun shower. Sun shower adalah acara presipitasi yang terdaftar saat hujan turun sementara matahari bersinar. Itu terjadi ketika angin yang membawa hujan bersama dengan badai hujan ditiup beberapa mil jauhnya sehingga menimbulkan hujan ke daerah tanpa awan. Ini merupakan contoh gambar dari sun shower. Butir salju. Butir salju adalah butiran es putih yang sangat kecil dan buram. Butir salju cukup datar dan umumnya berdiameter kurang dari 1 mm. Mereka hampir setara dengan ukuran gerimis. Ini merupakan contoh dari gambar butir salju. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis presipitasi atau hujan. Yang pertama, hujan siklonal, yaitu hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai dengan angin berputar. Yang kedua, hujan zenital, yaitu hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator akibat pertemuan angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Kemudian, angin tersebut naik dan membentuk gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Selanjutnya, hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan, suhu udara menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi. Maka terjadilah hujan di sekitar pegunungan.
Hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang front. Selanjutnya, hujan muson atau hujan musiman, yaitu hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Penyebab terjadinya angin muson adalah karena adanya pergerakan semu tahunan matahari atau garis balik utara dan garis balik selatan. Materi selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. 1. Kelembapan udara. Kelembapan udara dapat menurunkan suhu dengan cara menyerap atau memantulkan sekurang-kurangnya setengah radiasi matahari gelombang panjang dari permukaan bumi pada waktu siang dan malam hari. Sejalan dengan meningkatnya suhu udara, meningkat pula kapasitas udara dalam menampung air. Sebaliknya, ketika udara bertambah dingin, gumpalan awan menjadi bertambah besar dan pada gilirannya akan jatuh sebagai air hujan. Yang kedua, energi matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa energi matahari adalah mesin yang mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi. Ia juga bersifat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Energi matahari merupakan sumber tenaga untuk terjadinya proses evaporasi dan transpirasi. Ketiga, angin. Angin adalah gerakan massa udara, yaitu gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan. Yang keempat, suhu udara. Suhu mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi, dan transpirasi. Suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.